Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola itu ternyata nggak cuma soal pertandingan 90 menit di lapangan, tapi juga tentang perjalanan panjang seorang pemain dari nol hingga jadi bintang. Dan semuanya dimulai dari akademi pemain muda tempat para legenda lahir. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 10 akademi sepak bola terbaik sepanjang masa. Siap-siap buat tahu siapa aja yang sukses melahirkan pemain berbakat, cuan besar, dan dampak luar biasa di dunia sepak bola. Jangan lupa subscribe guys. Makasih guys. Langsung aja kita bahas guys. Gas! 10 akademi sepak bola terbaik sepanjang masa. Akademi pemain muda itu ibarat tambang emas buat klub sepak bola kalau dikelola dengan benar guys. Mau tim seniornya lagi gacor atau malah jeblok, akademi yang solid bisa jadi jaminan ada pemain muda berbakat muncul tiap musimnya. Tapi ya zaman sekarang kesetiaan itu langka banget. Banyak klub yang bukan level elit sering banget kehilangan talenta terbaik mereka karena dibajak sama klub besar. Di sisi lain, ini juga peluang buat klub dapat cuan gede dari pemain yang sebenarnya nggak keluar modal sama sekali. Duit di dunia bola kan emang udah gila-gilaan sekarang guys. Nah, dari sekian banyak akademi keren di dunia, mana aja nih 10 akademi terbaik sepanjang sejarah sepak bola? Yuk kita bahas. Tentu ada faktor penilaiannya guys. Ngomongin ranking, ini jelas subjektif banget guys. Tiap orang bisa punya daftar yang beda, tapi di sini kita pakai beberapa kriteria buat nentuin rankingnya. Yang pertama, kualitas pemain, sejago apa pemain yang dihasilin. Yang kedua, nilai ekonomi, berapa duit yang dihasilin dari pemain-pemain ini. Kemudian yang ketiga, dampaknya guys, seberapa penting keberadaan pemain muda buat kesuksesan klubnya. Yang keempat, lama kontribusi, berapa lama pemain akademi biasanya bertahan di klubnya. Langsung aja guys, nomor 10 ada Leeds United yang ada di Inggris. Mungkin nggak langsung kepikiran ya guys, Leeds, tapi akademi mereka punya sejarah panjang soal ngebentuk pemain top. Di era keemasan Don Revie, banyak banget pemain kayak Billy Bremer, Jack Carlton, sampai Peter Lorimer yang lahir dari akademi mereka. Belakangan, meskipun Leeds naik turun performanya, akademinya tetap oke. Nama-nama kayak James Milner sekarang di Brighton, Calvin Phillips dipinjemin ke Ipswich dari Manchester City, sampai Archie Gray yang jadi pemain serbaguna di Tottenham, semuanya lahir di Leeds United guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Flamengo di Brazil. Flamengo ini kayak institusi sepak bola di Brazil. Mereka nggak pernah degradasi dari kasta teratas Liga Brazil dan jadi salah satu tim yang paling banyak penggemarnya di sana guys. Dari era 1950-an dengan Zizinho sampai Zico yang legendaris di tahun 70-an dan 80-an, Flamengo udah punya sejarah panjang ngebentuk pemain top. Pemain modern kayak Adriano, Julio Cesar, Vinicius Junior yang main di Real Madrid, dan Lucas Paqueta di West Ham juga alumni akademi mereka. Keren guys. Nomor 8, ada Porto di Portugal. Jose Mourinho, mantan pelatih Porto yang pernah ngebawa mereka juara Liga Champions 2004, bilang kalau akademi Porto itu persiapan sempurna buat main di level tertinggi sepak bola. Porto punya tradisi panjang ngelahirin pemain kayak Ricardo Carvalho, Pepe, Ruben Neves sekarang main di Al Hilal, sampai Vitinha yang main di PSG. Bahkan sekarang pemain kayak Diego Costa, kipernya, dan Fabio Vieira, gelandangnya, juga lulusan akademi mereka guys. Keren, mantap. Nomor 7 ada Lyon di Perancis. Lyon lagi kacau sih sekarang, bahkan udah ada ancaman bakal turun kasta ke Ligue 2 karena masalah keuangan. Tapi di awal abad ke-21, Akademi Lyon itu produktif banget guys. Mereka ngelahirin Karim Benzema, legenda Real Madrid, Alexandre Lacazette, ex-Arsenal, dan Ryan Cherki, bintang muda mereka sekarang. Sampai Anthony Martial, ex-Manchester United. Kalau Lyon beneran terpuruk, akademi mereka sih masih bisa jadi tumpuan harapan guys, karena memang pemainnya keren-keren. Nomor 6 ada Real Madrid di Spanyol. Akademi Real Madrid atau La Fabrica emang nggak sepopuler akademi-akademi lain di Spanyol, tapi jangan remehkan kekuatan mereka guys. Di tahun 80-an, La Quinta del Buitre jadi generasi emas akademi ini dengan nama-nama kayak Emilio Butragueño. Belakangan pemain kayak Iker Casillas, Dani Carvajal, sampai Achraf Hakimi juga hasil dari akademi mereka, meskipun ada yang sukses di tempat lain guys.
Kita lanjut ke nomor 5, Manchester United di Inggris. Kalau dibandingin jumlah pemain lulusan Akademi Muda Manchester United zaman sekarang sama tim-tim masa lalu, kayaknya ada sedikit penurunan sih. Tapi ini bukan berarti akademi mereka nggak oke. Contohnya aja, ada Marcus Rashford sama Kobbie Mainoo yang udah jadi pemain timnas Inggris. Dulu, Akademi Muda Manchester United itu bener-bener luar biasa guys. Di era Sir Matt Busby, muncul pemain-pemain legenda kayak Sir Bobby Charlton, George Best, sama Duncan Edwards. Tapi yang paling terkenal tentu aja Class of 92 guys. Kumpulan pemain yang lulus sekitar tahun 1992. Mereka ini jadi pondasi tim Sir Alex Ferguson di era 90-an sampai 2000-an. Nama-nama kayak Nicky Butt sama Phil Neville emang keren. Tapi yang paling ngetop ya David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, sama Gary Neville. Selain Beckham, mereka semua ngehabisin karir profesionalnya di Old Trafford. Gimana nggak legend, mereka semua jadi kunci waktu Manchester United ngeborong treble Eropa di musim 1998-1999. Lanjut guys, nomor 4 ada Benfica di Portugal. Benfica itu salah satu dari Big 3 di Portugal, bareng Porto sama Sporting Lisbon. Mereka udah lama banget jadi penguasa Liga Portugal. Selain dominan di Liga, akademi mudanya juga rajin banget ngeluarin pemain-pemain berbakat. Dulu mereka punya lulusan kayak Seu, Rui Bento, sama Rui Costa, legend guys. Tapi kualitas pemain yang dihasilkan makin gila sejak tahun 2000-an. Ada Gedson Fernandes, Joao Cancelo, dan trio Manchester City sekarang, Ruben Dias, Ederson, sama Bernardo Silva. Dari sisi duit, Benfica juga cuan banget karena jual pemain-pemain ini. Contohnya aja Joao Felix, Gonzalo Ramos, sama Joao Neves yang bareng pemain lain udah ngasih Benfica ratusan juta pound sterling. Kalau dikurskan, ini bisa nyampe triliunan rupiah. Jadi bisa dibilang akademi mereka ini bukan cuma ngebangun tim, tapi juga mesin ATM berjalan guys. Nomor 3 ada Athletic Bilbao di Spanyol. Ini keren guys, klub ini udah berdiri 126 tahun. Tapi yang lebih keren lagi, mereka cuma pakai pemain yang lahir atau dibesarkan di wilayah Basque. Lebih gokilnya lagi, mereka belum pernah degradasi dari La Liga sejak liga itu dimulai tahun 1929. Kalau ini bukan akademi luar biasa, terus apa lagi guys? Athletic Bilbao punya aturan ketat soal siapa aja yang boleh main di tim mereka. Kalau bukan orang asli Basque, ya nggak bakal bisa pakai jersey mereka. Di sepak bola modern, aturan ini bisa dibilang ngeribetin, tapi nyatanya Bilbao tetap eksis dan bahkan sering bersaing buat tiket kompetisi Eropa. Pemain modern yang jadi bintang Bilbao termasuk kakak adik Williams, Inaki sama Nico, kapten mereka Oscar de Marcos, gelandang Oihan Sanchez, sama kiper Unai Simon. Mereka juga pinter banget jual pemain mahal-mahal kayak Aymeric Laporte ke Manchester City, Javi Martinez ke Bayern Munchen, atau Kepa Arrizabalaga ke Chelsea. Fun fact-nya guys, Kepa itu masih megang rekor dunia buat transfer kiper termahal. Bayangin aja, Chelsea bayar sekitar 1,4 triliun rupiah atau setara 80 juta euro guys. Keren. Kita lanjut ke nomor 2, ada Ajax di Belanda. Johan Cruyff, Rinus Michels, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, sama Edwin van der Sar. Nama-nama ini kayak daftar pemain bola impian guys, tapi ternyata semuanya adalah lulusan akademi muda Ajax Amsterdam. Selama beberapa dekade, klub asal Amsterdam ini udah terkenal banget soal ngebentuk bakat-bakat baru. Zaman Johan Cruyff sama Rinus Michels, Ajax nerapin gaya main total football yang bikin lawan pusing 7 keliling guys. Timnya juga sebagian besar diisi pemain muda hasil didikan akademi. Maju ke era 90-an, Ajax tetap setia sama tradisi itu. Generasi emas mereka kayak Dennis Bergkamp sama Edwin van der Sar sukses banget ngebawa Ajax juara Liga Champions 1995. Sekarang meskipun Ajax mungkin nggak segemerlap dulu, akademinya masih jalan terus. Nama-nama kayak Matthias de Ligt, Frankie de Jong, Daley Blind, sama Ryan Gravenberch udah jadi bukti kalau akademi Ajax tetap ngebantu klub bertahan di level atas sebelum akhirnya pemain-pemain ini naik pangkat ke klub-klub besar Eropa. Keren guys. Kita lanjut ke nomor 1, Barcelona di Spanyol. Di utara Spanyol ada bangunan yang kalau diterjemahin ke Inggris namanya The Farmhouse, tapi orang lebih kenal tempat ini dengan nama La Masia. Akademi muda Barcelona yang dianggap paling top di dunia sepak bola. Barcelona sama La Masia itu udah kayak nasi sama sambal guys, nggak bisa dipisahin.
ide buat La Masia ini pertama kali muncul dari Josep Luis Nunes, mantan presiden Barcelona. Hasilnya gimana? Wah, nggak main-main guys. Dari tempat ini lahir nama-nama kayak Gerard Pique, Carles Puyol, Victor Valdes, sampai Pep Guardiola yang semuanya debut di tim utama setelah lulus dari akademi. Tapi puncaknya tentu aja trio legendaris Xavi, Iniesta, sama Lionel Messi. Tiga pemain ini nggak cuma main bareng tapi juga bantu Guardiola bikin Barcelona jadi tim terbaik di dunia pada masanya. Ada fun fact-nya guys, mereka bertiga ngeborong posisi 1, 2, sama 3 di Ballon d'Or tahun 2010. Ngeri banget kan guys. Kayak nggak cukup bikin lawan kalah di lapangan, mereka juga ngajak lawan kalah di ajang penghargaan guys. Nah, itu dia guys, 10 akademi sepak bola terbaik sepanjang masa versi kita. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama listnya? Atau kalian punya akademi favorit yang belum masuk di list ini guys? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan gak ketinggalan video seru lainnya tentang dunia sepak bola. Aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian selalu bisa update guys. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat terus guys. Thank you. Bye-bye.